sayang sama kamu. Tapi kali ini kamu melangkah terlalu jauh. Kamu sudah melanggar hukum. Dan ada konsekuensi hukum yang harus kamu tanggung itu. Tuhan ku cinta dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana? Mas. Gimana nih anak ayah? Udah jajan es krim ya? Udah kok ya, Beli berapa? beli satu. Tapi Saras juga beli snack yang lain. Yang banyak nanti batuk. Ya. Mas, aku mau ngobrol sama Widya bentar. Ya. Ini aku minta tolong titip. Ya, nih disimpan dulu yuk jajanannya. Kita ke belakang makan. Ada. Dadah. Dadah Mama Aduh. Mbak, aku mau ke belakang bentar ya. Kamu jagain kasir nggak apa-apa kan bentar? Bentar, Wid. Ada yang mau aku ngomongin. Oh, betul. Sini, udah sini aja. Ya ampun. Duduk. Oh no, potong Mbak. Kamu tahu nggak? Tadi pas aku keluar dari minimarket sama Saras, aku lihat Bowo. Oh alah Mas Bo. Lagi apa dia? Pasti lagi narik ya? Yang aku lihat sih ya, dia lagi gendong perempuan. Gendong perempuan? Iya. Gimana tuh maksudnya? Gendong, Wid, gendong. Gendong kayak gini, nih. Gendong perempuan kayak gini. Dia ngapain gendong-gendong perempuan kayak gitu Mbak? Ya itu aku juga nggak tahu. Soalnya posisi Bowo itu jauh dari aku. Tapi ya Wid, yang aku lihat tadi, kayaknya Bowo sama perempuan itu lumayan akrab deh. Soalnya perempuan itu senyum terus ke Bowo. Senyum terus? Iya. Mbak Ajeng salah lihat kali. Atau mungkin itu penumpangnya Mas Bo? Ya toh? Salah lihat gimana sih, Wid? Mata mbakmu ini masih sehat loh. Aku yakin ya 100% itu bener-bener Bowo. Dan menurut aku juga ya, kayaknya aneh deh kalau itu cuma penumpang. Mosok akrab dan sedekat itu? Ya juga sih. Ya udah, gini aja. Mendingan kamu tanya langsung ke Bowo. Kamu pastiin ke dia siapa perempuan itu. Masih untung loh, Wid, aku yang lihat. Coba kamu bayangin kalau ibu atau bapak yang lihat. Pasti kamu udah disuruh putusin Bowo pada saat itu juga. Iya toh? Ya udah nanti tak tanyain deh sama Mas Bo. Iya, harus tanyain. Ya udah, itu aja yang mau aku omongin. Udah kamu lanjut. Tadi mau ngapain? Udah aku ke belakang dulu deh. Iya. Aku harus tarik kata-kataku yang nggak mau ketemu Emil lagi. Bukannya Papa bilang udah tutup pintu rapat-rapat buat aku. Terus sekarang kenapa telepon? Halo? Ya, Pak? Emil, Papa mau ketemu sama kamu. Oh, di mana dan kapan? Terserah di mana aja. Ada hal penting yang Papa mau bicara sama kamu. Oke, yaudah nanti aku. Oke, di sini aja deh. Pak, kita ketemu malam ini aja di Azalea Coffee Shop. Oke. Oh, udah. Lebih baik memang sekarang.
biar masalah ini cepat diselesaikan. Lebih baik aku jalan sendiri. Aku nggak usah kasih tahu Mama. Bang? Iya, Pak. Tolong anterin saya ke coffee shop Azelia ya. Oh, baik, Pak. Silakan, Pak. Ya. Rin, mata lo kenapa sembab? Lo habis nangisnya tadi di mobil. Sebenarnya ada masalah apa sih, Rin? Lo yakin gak mau cerita ke gue? Gue gak suka deh kalau diem terus mendem semua masalah lo sendirian kayak gini. Alah cerita ke gue, kan gue selalu ada buat lo. Tadi di eventnya Mbak Gea, Mas Lingga ngasih tahu gue sesuatu tentang Mas Emil. Ada masalah apa lagi sama Samuel? Dia ngajak berantem lo sama Lingga? Lo tau nggak? Ternyata selama ini Mas Emil ngintai gue sama Mas Lingga. Dia taruh kamera tersembunyi gitu di barang-barang pemberian dia ke gue sama Mas Lingga yang di rumah. Lo serius? Dan bukan cuman barang-barang yang di rumah, dia juga taruh kamera di pulpen yang dia kasih ke gue sama Mas Lingga juga. Aduh, Rin, sumpah ya, astaga. Gue tuh tahu kalau Mas Emil tuh gila, tapi gue nggak tahu kalau misalnya dia bisa ngelakuin ini sampai sejauh ini kalau sama Mas Lingga. Wah, Rin, ini sih bener-bener, ini udah melanggar hukum. Menurut gue lo laporin sih ke polisi. Lo jangan diem aja, lo ngapain masih ngebiarin dia berkeliaran kayak gitu? Dia tuh udah bikin hidup lo hancur, Rin. Jo, sejak Mas Emil ngelecehin gue di hotel, gue tuh udah pengen banget ngelaporin dia ke polisi. Tapi gue waktu itu takut karena gue gak punya bukti buat ngelaporin dia ke polisi. Sekarang Mas Lingga punya semua bukti-buktinya dan gue tuh tadi berharap banget dia yang mau laporin Mas Emil ke polisi. Setelah dia tahu kalau emang Mas Emil udah ngejebak gue di hotel. Ren, ya walaupun misalnya emang Mas Lingga nggak mau ngelaporin Mas Emil, lo laporin sendirilah. Lo tuh harus cari keadilan buat diri lo sendiri. Gue juga pengen banget, Jal. Tapi gue juga butuh Mas Lingga buat jadi saksi. Karena Mas Lingga yang punya semua bukti-buktinya dan dia juga bisa bawa orang-orang buat jadi saksi. Aduh, Ren, gue nggak tahu sih, tapi kenapa nggak lo coba aja dulu ngomong gitu sama Mas Lingga? Gue yakin kok dia pasti mau. Kebangetan banget kalau dia sampai nggak mau. Ya udah, nanti coba gue ngomong dulu deh sama dia. Nah, gitu dong. Sumpah, Ren, gue nggak tahu. Gue berharap banget ini masalah lo tuh cepat selesai. Karena gue ikutan pusing, tau, gue ikutan stres. Amin. Gue juga pengen cepat selesai sih. Gue udah capek banget sama masalah ini, Jal. Capek banget gue. Ren, gue izin pamit ya. Taksi online gue udah nyampe depan. Pamit ya. Jal, makasih ya. Makasih lo selalu ada buat gue. Ya, sama-sama. Ya udah, sekarang lo istirahat, mandi ya. Gue anterin ke depan ya. Udah, nggak usah. Depan doang kayak sama siapa lo. Ya udah, hati-hati ya. Bye. Bye.
harus ketemu sama Bapak dan Ibu. Mereka harus tahu yang sebenarnya tentang hari ini. Masih jam segini, harusnya mereka masih di Gereja Jinten. Sebaiknya aku kesana sekarang. Ada apa ya? Tiba-tiba Papa aja ketemu. Malam kayak gini juga. Masih penting ya. Pak. Duduk, Pak. Ya. Papa mau pesen snack atau jus gitu? Nggak usah, makasih. Papa mau langsung bicara saja sama kamu. Ya. Soal apa? Papa sama Mama tahu apa yang kamu lakukan sama Arini dan Nika. Maksudnya? Kamu nggak usah ngelak, Mil. Papa tahu kamu menjebak Arini di Skylar Oasis Hotel. Kamu sengaja mematai Arini dan Lingga dengan memasang kamera tersembunyi di rumah mereka dan di pulpen yang kamu berikan ke mereka. Jadi kamu tahu pergerakan Arini dan Lingga dan kamu merencanakan hal jahat sama mereka. Iya kan, Bin? Kenapa kamu lakukan itu semua? Hah? Lingga itu adik kamu. Adik apa? Gini ya, Pak. Lingga itu bukan adik aku. Aku nggak ada hubungan darah sama dia. Emil, kamu jangan begitu. Ya. Papa tuh sayang sama kamu. Tapi kali ini kamu melangkah terlalu jauh. Kamu sudah melanggar hukum. Dan ada konsekuensi hukum yang harus kamu tanggung itu. Kamu benar-benar menempatkan Papa pada posisi yang sulit. Papa nggak mau kamu di penjara. Tapi Papa nggak bisa biarkan hal ini. Karena ini nggak adil buat Lingga. Papa sadar gak sih? Papa ngomong apa barusan? Nggak adil buat Lingga. Papa gak pernah sebut nama aku. Selalu Lingga yang ada di pikiran Papa, bukan aku. Emil, kamu jangan begitu. Papa nggak pernah berpikir seperti itu. Udah, Pak, udah cukup. Aku udah capek sama semua ini. Lingga aja selalu Papa belain. Sejujurnya, Pak, aku benar-benar ngerasa kesepian selama ini. Aku kehilangan kasih sayang dari Papa. Aku kehilangan kepercayaan Papa. Aku kehilangan semuanya. Dan semuanya diambil sama Lingga. Gimana aku gak benci sama dia? Udahlah, Pak. Pembicaraan ini sama sekali gak ada gunanya. Emil tunggu. Papa belum selesai bicara. Ya Allah, Emil. Papa benar-benar gak ngerti apa yang dipikirkan kamu, Mil. Kenapa kamu gak sadar kalau apa yang kamu lakukan itu gak benar? Kenapa kamu gak bisa menghargai Papa seperti Lingga? Padahal justru Lingga yang bukan anak kandung Papa sangat menghargai Papa.
selalu aja belain Lingga. Lingga. Gue itu sebenarnya siapa sih? Gue anaknya apa? Bukan! Ih. Terlaluan. Oke. Lihat aja Lingga. Gue pasti akan balas lo. Lingga. Gue akan bikin lo hancur sama seperti gue. Bahkan lebih hancur dari gue. Lihat aja nanti. Lihat aja Lingga. Mau pesan apa, Mbak? Gadang asamnya 1, Saya bakmi Jawanya 1. wedang uwuhnya 2. Ya. Oke. Ditunggu sebentar ya. Ya. Mbak, gantian dulu boleh nggak jagain kasir? Mau pengen istirahat sebentar, udah apa-apa ya? Oh ya udah, nggak apa-apa. Istirahat dulu. Udah. Makasih. Ya. Aduh. Capek juga ya bantu-bantu di Gria Cinten. Tapi aku seneng sih. Sekarang Gria Cinten rame banget. Alhamdulillah. Tapi bener ndak ya yang dibilang Mbak Ajeng tadi? Dia ngelihat Mas Bow sama cewek. Digendong-gendong malahan. Masa tega sih dia selingkuh di belakangku? Terlaluan banget kalau bener kayak gitu. Mending langsung tak tanya aja deh. Biar aku nggak salah paham. Akhirnya nyampe rumah. Sebelum istirahat, tak ganjel dulu. Waktunya healing. Biar nggak stres ngalamin kejadian kayak hari ini. Iwa? Siapa lagi? Iwa? Dewit? Apa maning? Halo Dewit. Mas Bow, tadi Mbak Ajeng bilang sama aku kalau dia tuh lihat kamu sama cewek. Siapa cewek itu? Kamu jangan sampai bohong ya sama aku. Hah? Cewek? Cewek siapa tuh, Dek? Salah lihat kali. Ya ampun, Mbak Ajeng tuh lihat kamu tadi di pinggir jalan, deket minimarket. Nih ya, bahkan Mbak Ajeng tuh bilang kamu tuh gendong-gendong cewek itu loh. Masa Mbak Ajeng salah lihat sih? Wow, ciloko. Itu kan pas kakinya Sri kena knalpot tadi ya. Ternyata kakaknya Dewit ngeliat. Astaga, kenapa Toyo? Kok aku bisa apes banget kayak gini? Kalau udah kayak gini aku harus ngomong apa sama Dewit? Mas Bow, kok kamu malah diam aja sih? Jujur sama aku, siapa cewek itu? Pacar kamu? Oh, atau bahkan istri kamu? Iya? Bukan Dewit, ngawur aja. Itu penumpangku. Kamu kan tahu sendiri hari ini Mas Boy itu libur damkar ya, nggak tugas. Jadi ya udah aku narik. Halah, kamu tuh bohong ya sama aku. Lagian ya Mas, gak masuk akal kalau itu penumpangmu. Masa sih minta digendong-gendong segala kayak gitu? Terus nih ya, kata Mbak Ajeng, kamu itu sama dia itu kayak mesra, kayak akrab gitu. Perempuan itu juga ngeliat kamu tuh kayak senyum-senyum terus gitu. Mesra apa toh, Dek? Nggak ada mesra-mesranya kok. Itu cuman... Gini loh, Dewit. Itu penumpangku kakinya kena knalpot. Ya wis tak tolong, makanya tak gendong. Yang namanya penumpang itu kan raja. Jadi Mas Boy itu harus ngasih servis yang terbaik supaya dapat bintang 5 gitu loh, Dek. Nggak ada maksud lain kok, beneran. Beneran ndak bohong kamu sama aku? Iya beneran, Dek. Mas Boy nggak bohong. Pokoknya awas aja ya Mas. Kalau sampai kamu bohongin aku atau bahkan selingkuh di belakangku, aku ndak mau loh. Iya, Dek, iya. Nggak mungkin Mas Boy melakukan itu. Percayalah padaku. Udah, ini udah malam. Kamu jangan lupa makan ya. Ya wis. Makasih banyak ya, Dewit. Kamu juga. Kalau gitu, Mas Boy makan dulu ya. Bye, Mas. Dah, Dewit.
Walah ya, gini banget nasibku. Makin hari aku makin sering bohong. Ampuni aku ya Allah. Bohong nggak pernah seperti itu. Aduh, ini aku banyak bohong bukan tambah kaya, malah masuk neraka. Ciloko. Ini semua gara-gara Sri si milik Kitty. Gara-gara dia hidupku nggak tenang. Aku harus tegesin dia supaya cepat pulang ke kampung. Aku harus bisa meneruskan hidupku, asmaraku dengan Dewi dengan aman dan tenang. Gendong. Udah sini. Dah aja. Lihat kamu gendong aku kayak gini, kayak di film-film ya Mas. Kaki aku sekarang udah ndak sakit. Romantis banget ya Mas. Emang ndak salah ya, aku dijodohin sama Mas Wowo. Habis orangnya sweet banget. Dari Mas Wowo. Ih, tahu aja lagi diomongin langsung chat aku dia. Sri, besok sore ketemuan sama aku ya, sehabis pulang kerja. Ada hal penting yang mau Mas Bu bicarakan sama kamu. Kita ketemu di dekat pos damkar aja, soalnya besok aku harus kerja lagi. Mas Wowo ngajakin ketemu. Ini artinya aku ngedate sama Mas Wowo. Oke, Mas. Waktumu sudah habis, Sri. Kejayaanku bersama Dewi akan kembali lagi. Wow. Lapar aku.